Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan auzid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa 'ala dzalika syahidun minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, yang paling utama tentunya saya tidak akan berhenti mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana kita ini adalah sebagai pendosa. Walaupun Ramadan nih, Sandi yakin kita ini masih aja tetap melakukan dosa, gitu ya. Tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita, Allah tetap kasih rahmat kepada kita, seperti itu ya. Makanya sudah dikatakan kufur nikmat kalau misalkan kita sudah dikasih nikmat gitu, tapi istiqomah tetap melaksanakan dosa, seperti itu ya. Istiqomah dalam melakukan hal yang tidak baik, termasuk kufur nikmat gitu, nggak tahu diri, misalnya seperti itu. Jadi mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut tentunya dengan takwa, ya, berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti itu ya. Nah itu jadi bentuk dari mensyukuri juga, yaitu adalah bertakwa gitu. Kalau misalkan kita masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan dosa, yaitu kita belum bersyukur artinya, seperti itu. Kemudian banyak sekali nikmat-nikmat yang memang harus disyukur oleh kita semuanya. Ya, nikmat sehat sekarang ya kan, walaupun lagi COVID. Sebenarnya kita ini berpotensi terkena COVID kapan aja, tapi Allah tetap kasih kesempatan kita untuk diberikan nikmat sehat. Ya, sehat itu mahal. Gitu. Jadi itu harus disyukur oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai udah dikasih nikmat sehat, tapi masih mempraktekkan gaya-gaya orang sakit. Gimana? Rebahan, gitu kan. Kehidupan itu rebahan, terus belajar untuk ilmu sambil rebahan, ngapa-ngapain rebahan terus, kayak orang sakit gitu ya, tidak seperti orang sehat. Karena sesungguhnya kalau misalkan orang sehat ya berusaha bermanfaat gitu ya, nggak diam aja di kasur seperti ya, walaupun emang magnetnya kuat di kasur ya, begitu. Kemudian nikmat iman, nikmat Islam, sehingga teman-teman semuanya terdorong untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini, walaupun dalam kondisi yang mungkin mengantuk, kecapean kalau malam gitu kan ya. Tapi teman-teman diarahkan oleh Allah untuk mengikuti kajian ini, teman-teman tetap istiqomah, teman-teman tetap semangat gitu kan. Apalagi tadi ada yang di motor dengan bilang saya takut kenikel materinya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah buat teman-teman juga yang saya emang waktunya luang, serius dalam belajar, harapannya ya seperti tadi ya, bisa dicontoh, semangat belajarnya ditingkatkan lagi, seperti itu ya. Insya Allah kegiatan kita ini bermanfaat gitu ya, bukan kegiatan abal-abal ya, bukan kegiatan abal-abal ya, emang bukan gitu, beneran ini kegiatan yang bermanfaat, apalagi dilakukan di bulan Ramadan, seperti itu ya. Dan saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya bahwasannya kita harus yakini bahwasannya malam Lailatul Qadar itu bisa datang kapan aja. Walaupun Rasulullah sudah bilang misalkan di 10 hari terakhir dan yang ganjil, pada kenyataannya bisa kapan aja, seperti itu. Ya, sekarang kan malam ke-18, seperti itu. Karena gini prinsipnya, kalau misalkan ini kolam, gitu ya, ini kolam dan di dalamnya ada ikan emas, gitu ya. Ikan emas ini ibarat malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ikan ini bisa ada di mana aja, seperti itu ya. Ikan ini bisa ada di mana aja. Nah, kalau misalnya ini kolam ini selebar ini, kalau kita ngejaring, misalkan kita ngejaringnya dari sini,
Ya, ibaratnya kita ngejaringnya cuma di 10 hari terakhir. Ya, di 10 terakhir kita ngejaring. Terus kemungkinan menangnya, kemungkinan dapat itu ikan adalah 33%. Ya, hanya 33%. Setengahnya aja kita belum tentu dapat gitu ya. Tapi beda ketika kita menjaring dari sini. Ya, dari awal sekali kita menjaring ya, kemungkinan dapatnya berapa persen? Kemungkinan dapatnya berapa persen? Kak, matematika saya belat, iya tahu kok, tenang aja. Ya, saya tahu kalian emang pada begitu. Kalau misalkan kalian menjaring dari sini ke sini, maka kemungkinan dapatnya adalah 100%. Gitu ya. Pasti dapat Lailatul Qadar, seperti itu ya. Jadi, malam-malam kita ini termasuk dalam bentuk penghambaan kepada Allah. Ya Allah, niatkan juga saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, seperti itu. Dan ini buktinya bahwasannya malam saya digunakan hal yang bermanfaat, seperti itu. Sekarang 18 ya, ada kemungkinan ya 50% kita bisa dapat lah ya kalau kegiatan kita malamnya digunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti itu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini malam-malamnya itu digunakan hal yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kalau kalian teman-teman dikasih kesempatan sama Allah, dikasih nikmat dan Islam, nikmat iman, nikmat Islam untuk gabung di kegiatan pada malam hari ini, seperti itu ya. Saya mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan sebaik-baiknya mensyukuri nikmat itu adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri. Banyak sekali apapun yang dilakukan oleh teman-teman, yang penting itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya. Berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri, berusaha bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baiknya syukur menurut saya ya. Kemudian tak lupa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita yang telah membawa kita, yang telah berusaha dari dulu gitu kan, memberikan hidayah kepada umatnya, sehingga kita ini tinggal menerima hidayah aja sebenarnya. Seperti itu ya, kita menerima perjuangan atas Rasulullah udah ya rela diapa-apain aja saking cintanya kepada umatnya, rela diapain aja gitu ya untuk dakwah Islam. Makanya salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah dengan bersolawat seperti itu. Makanya ini di hari Jumat banyak-banyak bersolawat gitu kan. Ya ini kan udah masuk Jumat ya. Kalau di dalam Islam itu mulainya itu maghrib. Makanya kenapa tarawih itu dimulainya duluan, karena dalam Islam itu mulainya dari maghrib. Berarti sekarang sih udah masuk Jumat. Jadi teman-teman banyak bersolawat ya, apalagi dilakukan di hari Jumat ya, dimana ketika kita bersolawat maka salat kita akan dihantarkan kepada Rasulullah langsung oleh malaikat dan disebutkanlah nama kita. Si Fulan bin Fulan telah bersolawatmu kepada ya Rasulullah. Jadi nanti kita bakal diingat oleh Rasulullah, seperti itu ya. Jadi perbanyak solawat lah, seperti itu. Baik, pada malam ini kita akan membahas mengenai adab-adab terhadap Al-Quran. Ya, adab-adab membaca Al-Quran, karena pada dasarnya banyak orang yang tidak tahu adab membaca Al-Quran itu seperti apa. Ya, kadang asal-asalan aja, gitu. Dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Apalagi 90%, 95% murid saya itu perempuan. Gitu ya, banyak menyinggung perempuan nih. Gitu deh adab-adab ini. Ya walaupun tidak berkemungkinan nanti buat laki-lakinya ya, buat mengedukasi istrinya. Ya, mengedukasi istri, udah mau istri aja, kapan punya istrinya juga lama, masih lama. Oke, pertama teman-teman boleh catat, boleh kalau otaknya kuat nempel ya nggak apa-apa ya. Jangan sampai ketika ditanya ngeblank, nggak tahu, aduh lupa, aduh saya nggak nyatet. Nah gitu ya, jadi jangan seperti itu. Oke, pertama yaitu adalah ikhlas. Tentunya adab membaca Al-Quran, adab terhadap Al-Quran adalah ikhlas. Karena banyak dari kita ya ketika membaca Al-Quran itu ada sebabnya, ya ada sebabnya. Ada biasanya sifat keduniaan dulu, baru mau membaca Al-Quran. Biasanya seperti itu ya. Jarang sekali orang yang membaca Al-Quran gara-gara ya karena ini adalah saya bukti bahwa saya Muslim. Nah, jarang sekali orang berpikir seperti itu. Contoh, orang mau baca surat Al-Kahfi karena katanya bakal dilindungi ya. Karena ada katanya surat Al-Kahfi. Iya benar. Kalau surat Al-Kahfi gitu kan, agar
terlindung dari misalkan fitnah dajjal atau misalkan karena apa gitu. Nah, jangan sekali orang membaca surat Al-Kahfi seperti itu. Kemudian ada orang yang membaca surat Al-Waqiah katanya pengen rezekinya dilancarin. Ya, kadang ada maunya. Ya, kadang biasanya ada maunya. Itu bisa dikategorikan belum ikhlas. Ya, kalau misalkan kalian membaca, oh saya pengen membaca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar. Nah, itu contoh yang tidak ikhlas karena mengharapkan suatu keduniaan yang bersifat keduniaan gitu. Atau misalkan membaca Quran berharap agar ini seperti itu. Jarang sekali dari kita yang berpikir bahwasannya oh saya ingin membaca Quran dengan ya karena saya sebagai muslim, saya umat Rasulullah, saya hambanya Allah, saya ingin membaca Al-Quran gitu. Ya, ya ikhlas gitu tanpa mengharapkan apapun. Dan itu tuh jarang sekali ya ditemukan gitu. Makanya ini di sini ya semoga ini adalah bentuk dari hidayah kepada teman-teman semuanya yang membaca Quran masih berharap sesuatu hal ya. Nah, makanya Sandi adalah tipikal orang, termasuk tipe orang yang nggak setuju kalau ada misalkan konten TikTok, nih baca ini, nanti bakal misalkan dapat jodoh, atau nih baca ini, nanti ada rezekinya datang, seperti itu. Nih baca ini supaya dia rindu sama kita, dia yang nggak tahu siapa. Nah, seperti itu. Kadang tipikal orang yang nggak setuju. Kalau kamu mengharapkan suatu kebaikan, ya udah baca Quran aja, nggak usah pilih-pilih bacaan. Ya, oh saya mah pengennya baca Al-Waqiah aja supaya dapat ini. Saya pengennya baca Al-Mulk aja. Nah, jangan sampai pilih-pilih seperti itu ya. Nih, pokoknya keluarga ngaji itu gampang, jangan pilih-pilih baca Quran. Ya, jangan pilih-pilih baca Quran. Pokoknya harus berurutan ya dari awal sampai akhir sampai benar-benar khatam. Seperti itu ya, jangan pilih-pilih gitu. Ya, kecuali memang dianjurkan contoh Al-Kahfi di hari Jumat itu dianjurkan gitu kan, disunahkan begitu. Nah, jadi Sandi kalau orang yang nggak pilih-pilih kalau baca Quran, kemudian kalau baca Quran ya udah nggak usah ngarepin apa-apa, yang penting kita baca Quran ya karena ya ingin aja gitu. Karena kalau misalkan ikhlas begitu, itu udah efeknya bakal beda seperti itu. Kalau mengharapkan keduniaan, nggak ikhlas, kalau misalkan ternyata yang diharapkan yang nggak dapat, nanti ini nggak istiqomah baca Qurannya, gitu. Karena berasal dari hal yang tidak ikhlas. Contoh misalkan saya pengen handphone, gitu kan, baca surat Al-Waqiah banyak-banyak, gitu kan. Ternyata Allah nggak ngabulin, ya nanti akhirnya mana Al-Waqiah, nah meragukan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya seperti itu. Makanya kalau misalkan mengharapkan suatu kebaikan, ya udah, ya baca Quran aja karena Rasulullah bilang man qara harfan min kitabillah kalau hasanah. Ya, jadi kalau misalkan kalian membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan dapat kebaikan. Ya, wala hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi kebaikan itu akan dikali lipatkan 10 kali lipat. Jadi jangan pilih-pilih, yang penting baca aja. Gitu, baca yang banyak. Apalagi nih sekarang Ramadan, perbanyak baca Quran gitu ya. Perbanyak baca Quran kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan kebaikan yang banyak seperti itu. Kemudian kalau misalkan mengharapkan sesuatu, bentar. Nah, kalau misalkan mengharapkan sesuatu, maka nantinya diragukan apakah berpahala nantinya, seperti itu ya, karena bersifat keduniaan. Pokoknya hindari hal-hal yang bersifat keduniaan, begitu ya. Itu satu. Ada pilih membaca Al-Quran, ya berinteraksi dengan Al-Quran tentunya adalah ikhlas terlebih dahulu. Begitu. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya nggak ikhlas baca Quran berharap sesuatu, nggak boleh. Ya harus ikhlas karena Allah. Begitu. Yang kedua adalah tentunya kita harus dalam keadaan suci. Seperti itu ya. Kalau misalkan mau berinteraksi dengan Al-Quran, pastikan kita dalam keadaan suci. Ya, di surat Al-Waqiah udah jelas. Nah, kalau misalkan kamu berinteraksi dengan Al-Quran, kalian harus suci. Ya, Al-Quran tuh boleh berinteraksi dengan Al-Quran kalau misalkan keadaan suci. Oke, pasti pertanyaan besar yang bakal muncul adalah kalau haid gimana? Bentar. Apa yang Linda? Nah, kalau misalkan haid
haid gimana gitu kan? Apakah boleh membaca Quran? Apakah boleh memegang Al-Quran? Seperti itu pasti pertanyaan gitu ya. Kalau laki-laki ingat wajib ya. Kalau laki-laki udah pasti wajib. Kalau misalkan mau berinteraksi sama Al-Quran, kalian harus suci seperti itu ya. Kalau perempuan, kalau misalkan lagi suci ya bersuci lah gitu ya. Punya wudhu, harus punya wudhu. Pokoknya dalam keadaan suci. Gimana kalau haid? Sebenarnya informasi yang saya pelajari adalah selalu simpang siur seperti itu. Tapi ada satu hal yang saya yakini seperti itu. Ya, saya kasih opsi dulu beberapa opsi yang memang bukan opsi, beberapa pendapat. Ya, pertama ada yang berpendapat bahwasannya udah haram mutlak. Bahwasannya perempuan itu mau baca, mau megang itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasannya kalau misalkan megang, ya megang boleh, gitu kan? Kalau pegang doang boleh. Tapi kalau misalkan megang sekaligus baca itu nggak boleh. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat megang mushaf langsung nggak boleh, gitu. Kalau baca boleh, seperti itu. Nah, karena simpang siur seperti itu, mana yang diyakini? Nah, ada jalan tengahnya seperti itu ya. Ada jalan tengahnya. Harus diperhatikan juga oleh teman-teman semuanya. Pertama, bosannya ini buat yang haid ya. Pertama, menyentuh Al-Quran itu, kalau misalkan secara langsung mushaf yang dipegang, maka nggak boleh. Ya, mushaf itu maksudnya Al-Quran. Ya. Kan bagaimana kalau Quran terjemahan? Sama aja. Ya, karena Al-Quran terjemahan itu hanya menerjemahkan. Seperti itu, hanya menerjemahkan. Dia makna mushafnya tidak berubah. Dia tetap jadi mushaf. Seperti itu. Ya, ini yang saya yakini ya. Memegang Al-Quran dalam keadaan haid, memegangnya itu nggak boleh. Walaupun itu Al-Quran terjemahan. Kata orang katanya kalau terjemahan boleh. Enggak, tetap nggak boleh. Karena itu hanya sebatas terjemahan. Ya, tidak merubah esensi dari dari mushafnya sendiri, gitu, dari Qurannya sendiri. Beda lagi kalau misalkan ini mushaf, tapi dia beralih fungsi. Beralih fungsi seperti apa? Contohnya dia kitab tafsir, ya kitab tafsir, atau misalkan kitab-kitab pelajaran, buku-buku pelajaran yang memang ada Al-Qur'annya di situ. Maka itu menjadi boleh karena esensinya dia bukan lagi mushaf, tapi dia sudah berubah menjadi buku yang lain, kitab yang lain. Seperti itu. Yang seperti itu boleh. Kalau misalkan langsung pegang mushaf itu nggak boleh. Seperti itu. Itu. Terus kalau membacanya gimana? Ya, kalau membacanya, oh ya, tadi alternatifnya biasanya itu pakai sarung tangan. Ya, bisa pakai sarung tangan. Kalau tetap mau pegang mushaf atau pakai alas yang lain lah, gitu. Ya, yang penting tidak menyentuh langsung kepada mushafnya. Kemudian membacanya gimana? Nah, membacanya boleh, gitu ya. Kalau membacanya boleh, mau lagi haid ataupun tidak itu boleh membaca Al-Quran. Barang barangkali ada hafalan gitu kan yang harus dibaca, nah itu boleh dibaca seperti itu ya, hafalannya diingat-ingat, boleh banget seperti itu ya. Tapi tadi diperhatikan adabnya terhadap Al-Quran, karena kita lagi hadas, jangan sampai yang suci tersentuh oleh kita seperti itu ya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan membaca Quran melalui handphone ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi alangkah lebih baik adalah menggunakan mushaf. Nah, handphone ini biasanya digunakan alternatif bagi orang-orang yang sedang haid tapi ingin tetap membaca Quran. Seperti itu, ya. Begitu. Itu pendapat yang saya yakini dari beberapa ulama kita seperti itu. Ya, jadi boleh, dan ini ya, semuanya ada kebolehan yang pegang langsung mushaf. Ya, langsung mushaf. Tadi kan awalnya nggak boleh ya. Tapi ada keadaan di mana mushaf itu bisa langsung dipegang oleh kita. Kapan? Itu bagi orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Ya, bagi orang-orang yang sedang belajar Al-Quran itu boleh memegang mushaf dan membaca juga boleh karena dia sedang belajar ya, ataupun gurunya misalkan sedang haid. Nah, itu boleh. Itu menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran seperti itu. Ya.
gitu. Apalagi Sandi kan kuliahnya itu di yang emang berbasis Al-Quran gitu ya. Jadi orang-orang di sana tuh nggak bisa berhenti untuk nggak pegang Quran tuh nggak bisa. Pasti pegang terus, pasti berinteraksi terus sama Al-Quran seperti itu ya. Jadi nggak ada liburnya. Begitu ya. Itu tentang adab yang kedua, yaitu adalah suci. Begitu. Nah, kemudian adab yang ketiga, ini yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari adalah tahsin, ya. Kita wajib, ini adalah bentuk dari adab terhadap Al-Quran. Ya, kita membacanya dengan tahsin. Kita nggak boleh baca Al-Quran asal-asalan, itu nggak ada adabnya sama sekali. Ya, makanya salah satu bentuk dari adab membaca Al-Quran adalah menggunakan tahsinnya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita membacanya asal-asalan. Gitu, nggak boleh baca asal-asalan itu. Apalagi kalau misalkan merubah makna. Nah, bahaya banget itu. Ya kan? Adabnya nggak ada sekali. Begitu. Allah udah nurunin benar-benar bagus. Gitu kan? Dibacanya juga enak. Malah kita rubah asal-asalan bacanya padahal udah aturannya. Seperti itu ya. Itu termasuk yang tidak beradab. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tartil. Tartil itu nggak cepat, nggak lambat, santai aja, gitu ya. Nggak cepat, nggak lambat. Makanya nih kemarin kan ada nih rame gitu kan, sholat taraweh rame, apa cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan cepet banget gitu kan. Nah itu tidak ada adabnya terhadap Al-Qur'annya gitu kan. Udah sholatnya nggak sah gitu kan, nggak tumanina. Baca Qur'annya pun tidak beradab gitu ya. Tidak ada adabnya sama sekali. Itu harus tartil. Tartil tuh ya keras sih sebenarnya kalau tadi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu udah tartil banget. Begitu ya. Jadi nggak cepet banget. Walaupun ada aturan hadar, ya hadar itu cepat gitu kan. Ada aturan yang lambat juga, tapi tartil itu di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari adalah tahsin dengan tartil begitu ya. Kemudian kita dianjurkan untuk memperindah ya, untuk memperindah ketika kita membaca Al-Quran gitu ya. Kita nggak bisa ketika bacanya itu apa namanya, lempeng datar gitu ya. Bukan nggak boleh, boleh aja datar, tapi anjuran Rasulullah adalah memperindah gitu kan, ya, memperindah bacaan kita gitu. Dan memperindah bacaan kita, lagam kita akan kita pelajari nanti ya di akhir angkatan kedua ini bakal mulai belajar nanti itu irama seperti itu ya. Sisanya nggak boleh. Sisanya nanti angkatan yang kedua, angkatan yang pertama ya, angkatan kedua nanti di akhir ya. Kalau sudah 4 bulan selesai, nah nanti kita belajar irama untuk memperindah bacaan kita begitu. Kemudian yang ketiga, ketiga ya. Yang ketiga adalah kita nggak boleh bacanya kenceng-kenceng, ya keras-keras, ya. Maksudnya keras-keras sih teriak-teriak gitu, nah. Ya nggak ada juga sih sebenarnya ya kan yang baca Quran teriak-teriak. Tapi ya emang ya barangkali masih ada gitu kan yang teriak sengaja dikencengin biar orang kedengeran, nah itu nggak boleh. Ya tapi baca dengan sedang. Tapi nggak boleh juga baca di dalam hati, ya nggak bisa. Nggak bisa baca Quran di dalam hati itu nggak bisa. Seperti itu. Ya harus terucap, tapi nggak usah kenceng-kenceng, kayak gitu. Itu, ya. Kemudian adab selanjutnya itu 4 ya. Adab selanjutnya adalah nih pastikan mulutnya bersih, gitu kan. Jangan sampai dalam keadaan bau, keadaan kotor, gitu. Nah, makanya Rasulullah menyunahkan kalau misalnya membaca Quran bersiwak dulu, gitu ya. Bersiwak itu maksudnya gosok gigi, gitu biar enak aja gitu kan. Al-Quran suci, kitanya bau gitu kan, jomplang, beda jauh gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah kemudian adab selanjutnya adalah berpakaian rapi menutup aurat seperti itu ya. Ini adab terhadap Al-Quran. Walaupun membaca Quran tanpa, mohon maaf misalkan tanpa hijab ya, itu boleh aja, tapi kita harus perhatikan adabnya ya. Adab terhadap Al-Qur'annya seperti apa begitu ya. Walaupun ya itu tadi maksud kita
apa namanya, tidak memakai hijab, itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tidak ada adatnya, begitu ya. Apalagi kalau dalam keadaan telanjang, nah itu bahaya sekali, jangan ya, jangan sampai dilakukan seperti itu. Begitu, jangan. Makanya untuk adabnya menutup aurat rapi, jadi benar-benar serius gitu, ya. Kemudian, ini disunahkan menghadap kiblat, gitu ya. Disunahkan untuk menghadap kiblat, menghadap kemana pun sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik lagi menghadap kiblat, ya, ambil supaya berkah, gitu ya. Kita menuju ke Ka'bah, begitu, ya. Kemudian dua terakhir. Cepat kan ya hari ini? Iya, cepat. Dua terakhir yaitu adalah ketika kita memulainya maka baca ta'awud ya fa idza qara'atul qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan kita baca Quran, kata Allah minta pertolongan gitu kan agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk seperti itu. Karena penyakit sih biasanya datang kalau lagi baca Quran kayak contoh ngantuk, pegel gitu kan, baru dikit juga udah capek. Nah, itu sebenarnya datangnya dari setan, gitu ya. Makanya kalau misalkan baca Quran, baca ta'awudz dulu. Ta'awudznya benar-benar niat minta perlindungan gitu, supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan seperti itu, begitu ya. Kadang-kadang biasanya kalau misalnya lagi baca Quran, tiba-tiba keingetan apa gitu kan, keingetan hutang, keingetan dia, ya enggak. Keingetan sesuatu hal yang bisa merubah konsentrasi kita, yang tadinya fokus kepada Quran, akhirnya pindah kemana-mana, seperti itu ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi ketika membaca Quran pastikan membaca ta'awudz terlebih dahulu, minta pertolongan. Jadi ketika auzubillahi minasyaitonirrajim, kalian tuh benar-benar lagi berdoa, bukan hanya sebatas syarat. Nah, bukan hanya sebatas syarat, tapi benar-benar diniatkan untuk minta perlindungan, begitu, ya. Kemudian tentunya adalah membaca basmalah, ya jangan sampai baca tahu tapi nggak baca basmalah seperti itu, kecuali di surat At-Taubah, beda lagi itu ceritanya seperti itu ya. Tapi di surat-surat yang lain pastikan membaca basmalah dulu gitu kan ya, dalam menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu agar kita berusaha diistiqomahkan begitu ya. Dan yang terakhir seperti itu adalah ketika kita berakhir membaca Quran, maka setelah itu banyak-banyak berdoa seperti itu ya, banyak-banyak berdoa. Apakah harus shadaqallahul azim? Nggak harus, Rasulullah tuh nggak pernah ngajarin kalau misalnya habis baca Quran kalian harus shadaqallahul azim, nggak. Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu ya. Shadaqallahul azim itu hanya sebatas pernyataan maha benar Allah yang maha kuasa gitu ya, udah selesai. Itu bukan doa sama sekali, dan itu bukan syarat harus kalau misalnya habis ngaji itu harus shadaqallahul azim, enggak. Ya itu hanya sebatas pernyataan. Yang dianjurkan adalah ketika kita selesai membaca Quran, yaitu adalah berdoa. Allahumma arhamna bil Quran, ya, seperti itu ya. Atau doa apapun itu. Yang penting kalau misalkan habis baca Quran, kita banyak-banyak berdoa, gitu kan. Terutama yang pertama yang harus didoakan adalah, ya Allah terimalah, saya sudah membaca Quran, terimalah dan semoga ini adalah menjadi hitungan amalan pahala seperti itu. Ya, begitu. Itulah beberapa adab Al-Quran yang memang harus kita terapkan ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan sembarangan tiba-tiba baca Quran aja telanjang, atau nggak pakai hijab, atau nggak berwudu, atau hal yang lainnya ya. Itu beberapa hal adab yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dipraktekkan seperti itu ya. Mungkin kita cukupkan sekian ya, lumayan setengah jam juga nggak apa-apa ya. Lumayan, kita sudah setengah jam di sini, semoga bermanfaat, jangan lupa untuk dipraktekkan, dan mohon maaf ada tutur kata yang tidak enak di hati teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Kita masih ada 2 sesi, ya, sesi tanya jawab, aduh kok pakai sih. Sesi tanya jawab, satu sesi tanya jawab, ya. Tentang yang kita pelajarin tadi, yang kedua nanti sesi tanya jawab, sesi sharing seperti itu ya. Yang tanya jawab ini silakan buat teman-teman yang pengen ikut silakan. Yang sesi sharing ini mau live silakan, mau join juga silakan seperti itu ya. Begitu, baik, saat ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung bertanya di kolom chat, kolom komentar. Kak, kalau misalkan kita hafalin Kak, kalau misalnya kita hafalin Quran lewat Latinnya, tapi hafalkah itu gimana? Nggak boleh, ya. Teruntuk murid-muridku tercinta, hanya tercinta. Saya tidak menganjurkan kepada teman-teman semuanya untuk membaca Quran menggunakan Latin. Kenapa? Karena ini akan sangat fatal. Kok fatal? Iya, karena huruf alfabet itu tidak bisa mewakili dari huruf hijaiyah. Huruf alfabet sangat beda dengan huruf hijaiyah. Seperti itu kan saya lagi belajar. Belajar itu cukup satu. Kamu belajar aja huruf. Gitu, belajar huruf hijaiyah seperti itu. Ya, nggak usah langsung belajar baca Latin gitu karena tidak bernilai pahala. Kenapa tidak bernilai pahala? Ya itu tadi karena huruf alfabet itu tidak bisa mewakili huruf dari huruf hijaiyah. Beda. Huruf D dengan huruf dal aja itu beda makrosnya seperti itu ya. Ya harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Begitu. Kemudian Al-Fresia Khairi, kenapa nih? Yang Silakan. adab dalam keadaan suci, Kak. Hmm. Nah, misalnya kita nggak pakai wudhu itu gimana? Nggak pakai wudhu. Ya. Ya itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan ya. Kita memegang Quran nggak lagi wudhu seperti itu boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi tidak ada adabnya seperti itu. Makanya sangat dianjurkan ketika kita menyentuh Al-Quran, mau baca Quran itu dalam keadaan suci, harus punya wudhu. Begitu ya. Ya, makasih Kak. Kalau bacanya di handphone harus wudhu kah? Iya. Mau baca Quran, pokoknya nih gini nih. Kalau kamu berinteraksi sama Quran, pastikan kamu dalam keadaan suci. Begitu. Kak, kalau misalkan lagi baca Quran, terus dicolek-colek nih sama suami, nah terus harus wudhu lagi nggak tuh? Iya, wudhu lagi. Begitu ya. Ya, makanya nanti teruntuk istriku tercinta, nggak tahu siapa, barangkali ada di sini. Iya. Sandi ngajarin kamu bakal pakai rotan gitu ya. Kalau ngaji salah cepret gitu ya. Bodoh amat, sakit. Begitu. Ya karena ini nanti batal. Oke, lanjut. Yang resen dulu deh. Cika. Ibu Cika. Oh, bukan ibu-ibu ya. Assalamualaikum Kak Sandi, mau nanya. Waalaikumsalam. Ya misalkan kalau lagi pindahan atau beres-beres rumah gitu, terus ternyata tiba-tiba nemu Al-Quran gitu, sebaiknya itu bersuci dulu baru mindahin Al-Qurannya atau boleh langsung mindahin Al-Qurannya gitu. Terus yang kedua pertanyaannya kan kalau tadi adab dari membaca Al-Quran kan harus ikhlas gitu. Harus, maksudnya jangan mengharapkan apa-apa. Nah itu sama nggak sih kayak adab berdoa kan ada yang menyampaikan kalau berdoalah kepadaku gitu. Maksudnya kalau mau minta apa-apa kan sama Allah gitu. Nah itu beda konteks atau seperti apa dengan adab Al-Quran yang ikhlas tadi. Terima kasih. Oke, siap. Oke. Pertama, gimana kalau lagi pindahan? Kita pegang Quran harus bersuci atau enggak? Ya, enggak harus. Tadi Sandi bilang sebenarnya pegang Quran itu boleh-boleh aja. Kalau misalkan, ya itu, ya enggak ada misalkan. Boleh-boleh aja megang Quran itu. Tapi kalau misalkan, ya ada misalkan. Kalau misalkan ingin membaca, megang Quran, ingin membaca Quran, maka kita perhatikan adabnya. Seperti itu. Beda kasus kalau misalnya lagi pindahan, gitu ya. Atau misalkan contoh, ada Quran terjatuh gitu kan, masa iya Quran jatuh just gitu kan, itu angkat, enggak, saya nggak punya wudhu, nggak bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalkan lagi kondisi seperti itu, pindahan atau segala macam, untuk menyelamatkan Qurannya,
walaupun kita tidak memiliki wudu, itu tidak apa-apa kita pegang Quran begitu. Kemudian tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas kita ketahui bahwasanya ketika membaca Quran itu harus ikhlas, nggak boleh mengharapkan apa-apa, gitu. Apakah konsepnya sama dengan berdoa? Beda, ya, tentunya berbeda, gitu kan. Tadi kenapa berbeda? Yang dimaksud dari ikhlas dalam membaca Quran adalah jangan sampai ini ibadah tujuannya untuk dunia, seperti itu ya. Ini ibadah tujuannya untuk dunia, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi berdoa, walaupun sifatnya keduniaan, gitu kan ya, walaupun sifatnya keduniaan, masih diperbolehkan. Tujuannya apa? Tentunya dia memiliki tujuan tersendiri, seperti itu. Ya, siapa tahu misalkan contoh kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen handphone, seperti itu. Apakah bakal dikasih sama Allah? Pasti Allah akan menyesuaikan dengan kebutuhannya, seperti itu. Apakah kamu butuh? Contoh, dulu Sandi waktu zaman kapan ya? Zaman SMP itu pengen banget punya handphone karena ngelihat teman-teman yang lain punya handphone, berdoa terus-terusan, ya tetap nggak dikasih sama Allah ya, gitu. Tapi setelah kuliah, barulah Sandi dikasih, maksudnya diberikan jalan untuk memiliki handphone. Karena ya akhirnya sesuai dengan kebutuhan. Mau sekuat mungkin kita berdoa, kalau memang ternyata Allah tidak berkehendak untuk mengabuli permintaan kita, ya tetap aja Allah akan menyesuaikan. Nih kalau saya kasih, kira-kira akan dilakukan dalam hal kebaikan atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan niat kita ternyata adalah untuk hal yang buruk, gitu kan. Misalkan contoh, kita ingin handphone canggih agar bisa lihat konten-konten yang buruk misalkan, seperti itu ya. Ya Allah nggak bakal kasih kok, seperti itu. Ya, bakal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, begitu. Teh Cika. Ya. Oke, bagus sekali ini. Ya, kalian luar biasa sekali pertanyaannya. Lanjut, Dwi Prita. Kenapa Dwi Prita? Ada masalah apa? Kak mau tanya, kalau misalnya Ya. kita lagi ngaji nih, terus tiba-tiba ada orang kan, ada tamu datang. Nah, terus kita tuh langsung jawab si tamu tadi, atau kita harus ngelesain dulu nih, sadaqallahul baru jawab tamunya, atau langsung jawab tamu dulu baru lanjut langsung Al-Qur'annya gitu, bacaannya. Nah, ya. Ya. Kalau kita membaca Quran, itu pastikan selesaikan dulu, seperti itu ya. Selesaikan sampai wakof. Wakof yang paling aman apa? Ya ayat, gitu kan, berhenti di akhir ayat, seperti itu ya. Kalaupun enggak, cari wakof-wakof yang aman ya, tanda-tanda wakof yang aman, yang berhenti. Contoh misalkan wakof aula, gitu kan, yang tandanya kof ya, atau misalkan wakof yang jim ya. Nah seperti itu baru kita jawab, seperti itu. Tapi kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah ayat, seperti itu ya. Jadi selesaikan dulu di wakof. Kalau misal wakof langsung dijawab, seperti jangan sampai berhenti di tengah-tengah, begitu ya. Gitu. Gitu. Oke, kita jawab yang lainnya. Ingin mengulangi hafalan, menghafal, apakah bisa di HP? Boleh lah. Kalau pengen murojaah, mengulang hafalan di HP, boleh-boleh aja, nggak ada larangan kok. Kalau misalkan tilawah habis subuh, terus nggak kerasa ketiduran, nggak lama bangun-bangun lagi, itu masih boleh lanjut baca atau harus ambil wudhu lagi? Ya ambil wudhu lagi lah. Ya karena ngantuknya itu bisa mungkin bisa saja datang dari setan, seperti itu ya. Jadi tujuan dari wudhu juga agar mengusir setan, seperti itu ya, biar segar lagi. Begitu. Kamu tanya semisal kita di HP ada hafal Quran terus tidak sengaja lupa ke bawah kotak, apakah dosa enggak? Nah ini bagus pertanyaannya. Di handphone kita ada Al-Quran, gitu kan? Gimana kalau misalkan dibawa ke toilet, apakah kita berdosa? Gitu. Logikanya gini, di otak kita pun ada Al-Quran, iya nggak sih? Apa kita harus naruh dulu otaknya di luar, gitu kan? Kalau mau kamar mandi? Enggak kan ya? Seperti itu logikanya. Karena ketika kita, apalagi di handphone, ya ketika kita matikan handphone tersebut, itu sudah beralih fungsi. Ya, dia sudah alih fungsi menjadi handphone biasa. Gitu, walaupun di dalamnya ada Quran, sama kayak otak kita. Gitu ya. Otak kita juga ada di dalam Quran, tapi kalau kita tidak memfungsikannya sebagai Quran, gitu kan? Ya, fungsinya kita membaca Quran atau menghafal Quran gitu. Akhirnya berpindah posisi dia sebagai otak yang sesungguhnya gitu ya, bukan
otak yang sedang menghafal Al-Quran. Sama handphone pun seperti itu. Kalau misalkan kita sudah matikan handphone tersebut, kemudian ingin masuk ke toilet, jadi boleh-boleh aja. Karena fungsinya sudah bukan lagi menjadi Al-Quran, tapi menjadi handphone biasa. Begitu. Mantap. Kamu tanya, kalau misalkan kita lagi lihat-lihat video terus di FYP tuh muncul video tilawah, nah terus kita lagi tiduran tapi kita ngikutin bacaan Al-Quran itu, kita juga punya wudhu, apakah boleh? Boleh-boleh aja, silahkan aja kalau mengikutin mah. Kalau nanya tentang meluruskan niat membaca Al-Quran, jika mengaji diniatkan untuk supaya mendapatkan syafaat Al-Quran di dalam kubur, apakah boleh? Boleh. Nah, yang penting sifatnya bukan sifat keduniaan ya. Kalau baca mulutnya baca tapi tanpa suara boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya karena tidak mungkin makrosnya akan jelas kalau misalkan tidak suaranya tidak ada. Nyambung dari pertanyaan si Teteh tadi Kak. Kalau pas membaca Al-Quran terus tiba-tiba azan, yang diutamakan itu sholat dulu atau lanjut menyelesaikan bacaan dulu? Menyelesaikan bacaan dulu. Ya kita tuh nggak boleh asal-asalan berhenti ketika membaca Al-Quran, asal-asalan berhenti itu nggak boleh. Ya haram hukumnya. Haram-haram baik, udah ngomong halal haram. Ya emang nggak boleh, karena apa? Karena bisa merubah makna. Begitu ya. Jadi ibarat kalau kalian udah buat buku bagus, gitu kan, bukunya bagus, bestseller, terbaik, penjualannya laris, ada orang yang berkomentar, ini kayaknya salah deh, gitu kan, harusnya berhentinya di sini aja, ini ceritanya sampai sini aja, nggak usah dilanjutin. Gimana perasaan yang buat bukunya? Pasti sakit kan? Sama, Al-Quran juga seperti itu ya. Kita baca Quran tapi dirubah maknanya, Allah juga khawatir murka, seperti itu. Salah baca di tengah ayat terus salah, kita harus mengulang dari awal ayat atau bagaimana Kak? Ya, kalau saya waktu itu belajarnya adalah kalau misalkan kita lagi baca salah, saya ngulangnya di awal, gitu. Enggak dari potongan sedikit ayat, enggak, tapi dari awal, gitu. Itu untuk membiasakan kita juga. Al-Quran sambil ngikutin YouTube-nya Kak, itu gimana? Boleh aja silakan. Tadi kan katanya sadaqallahul azim itu enggak terlalu dianjurkan. Nah, doa apa nih? Nah, itu enggak terlalu dianjurkan. Nah, doa apa yang mesti dipanjatkan setelah baca Al-Quran? Itu Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu wa nusina wa'allimna minhu ma jahilna wa tilawata. Ya, nyanyi kan. Ya, seperti itulah. Sambil merotal itu Kak, kata baca Quran tapi sambil dengerin merotal itu gimana Kak? Gimana apanya sih? Karena gimana apa maksudnya, apanya gimana? Harus jelas. Boleh nanya boleh atau enggak atau apa kek gitu kan ya. Gimana hukumnya? Karena nggak jelas gimana apanya. Ya pokoknya boleh lah ya. Masalah kita bacaan itu seperti bisik Kak, boleh enggak Kak? Yang penting terdengar oleh telinga gitu. Saya pertama bacakan itu, tapi kalau kita membacakannya urut, tapi setiap mau tidur membaca Al-Mulk supaya berjalan dari azab kubur, api neraka, pagi membaca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar dan halal laginya. Johar Rahman supaya selalu bersyukur nikmatnya, sehabis asar kahfi supaya terhindar dari fitnah dajjal, sehabis maghrib Yasin supaya selamat dunia akhirat juga bagian dan akhir. Terus gimana Kak? Ya silakan aja seperti itu. Tapi ingat Al-Quran itu ada 30 juz. Ya, jangan sampai kan setiap hari bacanya itu terus. Gitu ya. Rasulullah itu nggak gitu bacanya. Ya, walaupun ya Rasulullah menganjurkan baca ini, Rasulullah itu baca Qurannya nggak gitu. Tapi emang berurutan sampai hatam. Seperti itu. Kalau membiasakan seperti itu ya silakan aja gitu ya. Tapi jangan sampai akhirnya kita mengkhususkan ya. Makanya Sandi termasuk orang yang nggak mengkhususkan seperti itu. Ya, nggak mengkhususkan seperti itu Sandi mah. Pokoknya per hari 1 juz minimal gitu. Ya. Yang penting berurutan sampai gimana caranya setiap bulannya hatam ya. Kata Rasulullah yaqra'ul Qur'an fi syahrin. Hatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Seperti itu ya. Hatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Jadi per hari itu harus bisa membaca 1 juz. Seperti itu ya. Karena beda. Walaupun kita sering baca surat Al-Kahfi, baca surat baca surat Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah gitu kan di waktu-waktu tertentu seperti itu jauh beda pahalanya dibanding dengan orang-orang yang istiqomah membaca 1 juz per hari seperti itu.
Begitu. Usi, kenapa Usi? Mau nanya Kak, kan di dalam Ya. Al-Quran itu ada membaca Al-Quran itu menghadap kiblat. Nah, kalau kita membaca Al-Quran gak menghadap kiblat itu hukumnya gimana ya? Boleh aja. Seperti itu adab terhadap Al-Quran. Seperti itu, boleh aja. Sunnah. Membaca Quran menghadap kiblat itu sunnah. Seperti itu. Ya. Lagi pula, apa sih yang sulitnya menghadap kiblat gitu ya, kecuali dalam keadaan tertentu, contoh lagi di motor gitu kan nggak mungkin lagi di motor kata Kak Sandi ada membaca ke kiblat gitu kan, menghadap kiblat sambil naik motor kayak gini kan nggak mungkin gitu kan ya, nggak bisa seperti itu ya, harus di ada keadaan tertentu. Kalau misalkan kita bisa menghadap kiblat ya menghadap kiblat seperti itu ya. Bacaan dan juga membaca dengan suara terlalu panjang. Dengan suara terlalu keras. Pertanyaan, misal ada seorang wanita membaca Quran di masjid dengan menggunakan speaker itu apakah diperbolehkan, sedangkan ada beberapa nabi bahwa wanita merupakan aurat. Nah, kalau di Sandi ya, Sandi mengajukan kepada ibu-ibu sekalian, Sandi kan ngajarnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga. Nah, kalau misalkan ibu-ibu pakainya itu speaker dalam, kalau Sandi ya pakai speaker dalam, nggak sampai keluar seperti itu ya, benar. Jatuhnya adalah aurat seperti itu ya, karena tapi kita tidak bisa menjudge seseorang, oh nggak boleh ya, bisa jadi contoh kayak Ramadan sekarang gitu kan, menggunakan speaker, tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi orang juga agar mendengarkan tilawah sehingga termotivasi untuk membaca juga seperti itu ya. Begitu. Seperti itu. Apa hukumnya orang yang baca surat Ar-Rahman untuk dijadikan mahar pernikahan? Sandi adalah tipikal orang yang gak setuju kalau ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan mahar. Kenapa? Itu adalah pilihan paling terakhir. Ya, urutan Rasulullah maharnya itu adalah paling terakhir. Seperti itu. Bahkan bukan paling terakhir sih, lebih ke nggak ada, Rasulullah tidak pernah menganjurkan maharnya menggunakan ayat Al-Quran seperti itu ya. Sahabat Rasul pun dianjurkannya adalah apakah kamu, kan ditanya apakah kamu hafal beberapa ayat dalam Al-Quran, hafal maka ajarkan ya. Yang jadi maharnya adalah mengajarkan Qurannya, bukan dari tilawah Al-Qurannya, baca Al-Qurannya seperti itu. Jadi di sini buat laki-laki ataupun buat perempuan ya, yang laki-laki jangan ngasih mahar tilawah, dan yang perempuan jangan mau kalau dikasih mahar tilawah seperti itu. Kalau mau hadiah boleh lah itu kan, kalau jadikan mahar nggak boleh, bukan nggak boleh, jangan mau seperti itu ya, karena mahar tilawah Al-Quran adalah urutan terakhir ya, seperti itu. Begitu ya. Terus untuk istriku di sana, aku nggak bakal ngasih kamu mahar tilawah Quran. Kalau sudah membaca 1 juz 1 hari tapi ingin membaca surat lain yang seperti Al-Waqiah, Al-Mulk, itu gimana Kak? Gimana apa? Ada yang larang? Nggak ada, boleh. Berarti semakin banyak membaca Quran berarti makin bagus. Seperti itu. Nah. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Ya oke lah, cukupkan sekian dulu ya. Sesi tanya jawab tentang ininya. Nanti kita masuk ke sharing session gabut-gabutan, yang gabut, yang bosan atau apa segala macam, ya begitulah. Yang pengen cerita, curhat atau apapun bebas. Untuk tanya jawab kita cukupkan sekalian sekian terlebih dahulu. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Silakan bagi teman-teman yang ingin live bisa